Gerakan cuci tangan pakai sabun sedunia atau Global Hand Washing Day diperingati setiap tahun pada tanggal 15 Oktober. Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun sebagai langkah sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran penyakit menular seperti diare, infeksi saluran pernafasan, dan penyakit lainnya yang sering diakibatkan oleh tangan yang tidak bersih. Gerakan ini melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, sekolah, organisasi kesehatan, serta komunitas lokal dengan berbagai kegiatan edukasi dan kampanye publik. Pemirsa Baskara Bangun Sareng Kabupaten Jepara, banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jepara ini untuk menciptakan perilaku hidup yang bersih dan sehat kepada masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini, saya Galus nanti akan mengajak pemirsa untuk melihat dan juga mengikuti bersama kegiatan pencanangan cuci tangan pakai sabun sedunia yang dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia ini yang dilakukan di SD Negeri 1 dan juga 2 Mulyoharjo, Kabupaten Jepara. Seperti apa kegiatannya? Simak selengkapnya hanya di Baskara Bangun Sareng, Kabupaten Jepara. Pemerintah Kabupaten Jepara telah berperan aktif dalam mendukung gerakan cuci tangan pakai sabun sedunia dengan mengadakan kegiatan pencanangan kampanye cuci tangan di berbagai wilayah, terutama dalam lingkup sekolah, fasilitas kesehatan, dan ruang publik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan tangan sebagai langkah pencegahan penyakit. Salah satu implementasi dari program ini ialah kegiatan pencanangan Hari Cuci Tangan Sedunia di SD Negeri 1 dan 2 Mulyoharjo, Jepara, yang turut dihadiri oleh PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta beserta OPD lainnya. Sikat gigi sehari berapa kali? 3 kali. Betul ya? Sehari. Betul. Aku pengen lebih bersih ya. Ya. Kenapa kamu suka sikat gigi 3 kali? Karena biar gigi bersih. Gigi bersih, terus Tidak ada kumannya. tidak ada kumannya, betul, pinter ya. Ya. Kamu pengen apa nih? Pulang aja. Jadi kepala sekolah sobo ini. Kita duit tapi kepala sekolah mana? Oh iya, duit ya Kak ya. Kamu minta berapa? Minta 50 kok 10.000? 200-an. Bocah lagi pinter kan? Kayak tongse. Wih, lebih 250.000. Kenapa? Ini buat buku ya, atau buku jajan ya. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, jadi mari kita serukan gerakan cuci tangan ini secara terus masif dan mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten sampai tingkat pusat. Mudah-mudahan dengan gerakan cuci tangan ini anak-anak kita selalu sehat semua. Saya buat pantun ya.
Nanti jawabnya apa? Tadi ada ibu, kok nggak dibuat cakep sih? Siap? Dengerin. Kayu dibelah menjadi papan, ditumpuk di tanah menjadi 4. Mari terbiasa mencuci tangan, kuman hilang, tubuh menjadi sehat. Selamat buat anak-anak kita, selamat buat SD Negeri 1 2 Mulyoharjo, Pak Kepala Sekolah nggih. Ampun diajari duit nggih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan disiapkan. Dalam kesempatan ini, PJ Bupati juga mendorong seluruh sekolah dan fasilitas umum untuk memastikan ketersediaan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, agar masyarakat terutama anak-anak terbiasa melakukan kebiasaan baik ini sejak dini. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak PJ Bupati Kabupaten Jepara, ada Pak Edi Suprianta. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Semangat selalu ya Pak ya. Semangat pagi. Hari ini spesial ya Pak ya, Luar ada biasa. mencanangkan Hari Cuci Tangan Sedunia ini. Ini kegiatan hari ini seperti apa sih Pak? Hari ini kita memperingati bersama anak-anak sekolah dasar SD Negeri 1 2 Mulyoharjo di Jepara. Nah ini kita memberikan pendidikan, memberikan pelatihan kepada mereka sejak awal, dibiasakan untuk cuci tangan pakai sabun, sekaligus memperingati Hari Cuci Tangan pakai Sabun Sedunia. Ini diberikan pembelajaran agar apa? Agar mereka terbiasa cuci tangan sebelum, sesudah melakukan aktivitas, selalu cuci tangan pakai sabun. Sebenarnya urgensi dari cuci tangan pakai sabun ini apa sih Pak? Membiasakan diri untuk bersih. Kemarin kita ada pandemi COVID gitu ya. Nah luar biasa, dan ada virus dan lain sebagainya. Tapi kalau anak-anak mulai sekarang sudah terbiasa cuci tangan, menghilangkan virus-virus, bakteri, ini sangat luar biasa sekali. Artinya ditanamkan dari sejak dini Sejak ya Pak dini, ya? sejak dini. Oke, kalau untuk sosialisasi sendiri ke masyarakat, utamanya ke anak-anak sekolah ini seperti apa Pak? Jadi kita bersama-sama PKK Jepara untuk memberikan pelatihan cara cuci tangan yang betul, terus cara gosok gigi, cara makan yang betul. Ini diberikan pelatihan kepada anak-anak sekolah. Oke, selain itu kan dalam program ini juga menyasar masyarakat umum ya Pak ya. Iya. Dari Kabupaten Jepara ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan cuci tangan pakai sabun ini seperti apa Pak? Sebetulnya dari keluarga sendiri ya, sabun itu kan ada di keluarga. Bisa sabun cuci, sabun tangan, kan itu juga bakteri kalau sudah kena sabun pasti mati ya. Iya. Sudah ada lah, dari keluarga sudah ada. Dari fasilitas umumnya juga sudah disediakan juga ya Pak ya? Ada di puskesmas, di rumah sakit, pelayanan publik sudah terbiasa ada cuci tangan. Dan wajib cuci tangan pakai sabun Insya gitu Allah, ya Pak ya? Insya Allah. Kalau harapannya Bapak sendiri terkait kesehatan di Kabupaten Jepara ini seperti apa Pak? Semoga warga Jepara dengan terbiasa cuci tangan pakai sabun, semuanya sehat, semuanya menjadi anak-anak kuat, terhindar dari penyakit. Imbauan dong Pak, jadikan ajakan pada masyarakat Jepara untuk cuci tangan pakai sabun nih Pak. Ayo warga Jepara, ojo lali sebelum melakukan kegiatan, ojo lali cuci tangan pakai sabun yang betul ya. Ayo. Oke, biar sehat tentunya. Sehat. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Edi Terima sudah kasih. berdialog dengan kami. Itu tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Edi Suprianta selaku PJ Bupati Kabupaten Jepara untuk Anda. Oke, semangat. Kegiatan ini melibatkan para siswa dan siswi SD Negeri 1 dan 2 Mulyoharjo Jepara yang diajak untuk senam bersama mengikuti irama lagu yang diputar.
Beberapa gerakan utama yang diperagakan dalam senam tersebut bertujuan untuk mengkampanyekan pentingnya cuci tangan pakai sabun sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan dan kesehatan. Gosok dua telapak tangan, gosok punggung tangan kiri jingkang, ibu jari kiri gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar, ujung jari tetangkan, jari kanan jari kiri, gosok dua telapak tangan, gosok. Nah, pemirsa Baskara, Bangun Sarang, Kabupaten Jepara, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Daryanto, ini selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 dan juga 2 Mulyoharjo, Kabupaten Jepara. Pak Daryanto, selamat pagi Pak. Pagi. Pak, ini tadi kan ada kegiatan yang cukup luar biasa ya Pak ya di SD ini. Ini tadi boleh dijelaskan Pak kegiatannya seperti apa? Terima kasih Pak. Kegiatan ini adalah agenda tahunan berkaitan dengan pencanangan Hari Cuci Tangan pakai sabun sedunia. Pas untuk tahun ini dipercayakan di SD Negeri Kampus 1 dan 2 Mulyoharjo. Kami juga bekerja sama dengan berbagai lembaga dan utamanya adalah dari tim PKK Kabupaten yang dikotori oleh Bu Arum tadi. Kami juga sangat senang, juga merasa percaya sehingga kami mendapatkan berbagai pengalaman yang luar biasa yang harapannya berdampak pada anak didik yang berkaitan dengan pola bersih hidup dan sehat PHBS itu, sehingga anak-anak nanti juga bisa terbiasa dengan kondisi tangan selalu bersih untuk cuci tangan dan mendapatkan edukasi berkaitan dengan makanan dan minuman sehat dari Dinas Kesehatan, juga mendapatkan kaitannya dengan sampah pilah, bantuan dari DLH. Ini kami dari anak-anak juga diberikan edukasi untuk membuang sampah, memilah-milah sampah yang sesuai dengan jenisnya, sehingga untuk tempat sampahnya bisa dipersani. Oke. Sudah disediakan ya Pak ya. Dan kemudian nanti harapannya untuk masyarakat sekolah SD Negeri 1 dan 2 Mulyoharjo ini bisa terbiasa untuk membuang sampah di tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya dan membiasakan hidup bersih dan sehat. Kemudian anak remaja putri kemarin juga diberikan edukasi dengan materi KESPRO, kesehatan reproduksi untuk remaja anak putri. Oke. Demikian. Artinya kegiatan pencanangan cuci tangan pakai sabun ini memang dilakukan 1 minggu ya Pak ya? Lebih ya? Lebih 1 minggu ya. Dan dengan banyak kegiatan dan juga sosialisasi tadi ya Pak ya. Nah, kalau untuk fasilitas cuci tangan sendiri di SD ini ada Pak? Sudah memadai? Untuk tempat cuci tangan di SD 1 dan Mulyoharjo ini sudah lebih dari cukup, memadai sekali karena di depan kelas masing-masing ada 2. Nah, sekarang ditambah bantuan ada 10 dari tim PKK Kabupaten. Oke, jadi semakin banyak ya Pak ya. Banyak. Nah, ini berarti para siswa-siswi ini wajib ya Pak ya cuci tangan pakai sabun sebelum makan atau setelah beraktivitas gitu ya Pak? Setelah beraktivitas wajib cuci tangan. Oke, dan terus diadakan edukasi juga ya Pak ya ke siswa-siswi. Nanti akan berlanjut ditindaklanjuti oleh sekolah, utamanya Bapak Ibu Guru, untuk selalu mendampingi berkaitan dengan cuci tangan pakai sabun dan juga pola hidup bersih dan sehat setiap harinya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Daryanto sudah berdialog dengan kami Pak ya. Semoga nantinya di SD ini siswa-siswanya selalu sehat ya Pak ya, karena sudah menerapkan cuci tangan pakai sabun dan juga kesehatan yang lainnya. Nah, itu tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Daryanto ini selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 dan juga 2 Mulyoharjo, Kabupaten Jepara untuk Anda.
Siswa-siswi SD Negeri 1 dan 2 Mulyoharjo, Jepara telah dilatih sejak dini untuk menjaga kesehatan. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan termasuk kampanye cuci tangan pakai sabun, ajakan buang sampah pada tempatnya dan senam bersama yang bertujuan meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kebersihan diri dan menerapkan gaya hidup sehat. Nah, pemirsa Baskara, Bangun Sarang Kabupaten Jepara, tadi setelah para siswa-siswi ini mengikuti pencanangan Hari Cuci Tangan Sedunia Pakai Sabun atau Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Nah, ini para siswa-siswi ini mempraktekkan langsung di belakang saya. Jadi ini setelah senam bersama, ini dibagikan makanan, kemudian sebelum makan mereka cuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan anjuran dan juga sosialisasi yang telah diberikan. Nah, ini cuci tangan menggunakan sabun dan juga menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah diajarkan. Jadi dari sosialisasi cuci tangan pakai sabun sedunia ini di hari ini bertujuan untuk menyadarkan para siswa-siswi ini tentang perilaku hidup sehat seperti itu. Dan kami masih akan mengikuti kegiatan hari ini. Simak selengkapnya hanya di Baskara, Bangun Sarang, Kabupaten Jepara. Sosialisasi cuci tangan pakai sabun terus dilakukan oleh tim penggerak PKK Jepara kepada masyarakat, termasuk melalui kegiatan di sekolah-sekolah. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya anak-anak, tentang pentingnya menjaga kebersihan tangan sebagai langkah pencegahan berbagai penyakit menular. Melalui agenda kali ini, tim penggerak PKK Jepara berharap pesan penting ini dapat diterima oleh anak-anak sedini mungkin, sehingga mereka dapat menerapkan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, kita mencuci tangan ya dengan 6 langkah: tepuk, selaci, pupuk. Sekarang kita ambil sabun dengan gini, ini satu ya, terus mulai ya, telapak tangan, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 4, bilas dengan lain. Setelah bersih, ya kita bersih, kita kibas-kibaskan, tutup kan dengan menggunakan tangan, kemudian kita keringkan. Alhamdulillah. Ketuanya kan gimana? Dengan berakhirnya kegiatan pencanangan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia ini yang baru saja kita laksanakan bersama tanggal 15 Oktober di SDN 12, harapannya semua elemen masyarakat yang sudah ada di wilayah Jepara khususnya dan Jepara kota sangat luas ini, mudah-mudahan untuk mulai hari ini kita biasakan cuci tangan pakai sabun ini menjadikan kebiasaan kita. Setiap kali kita akan makan, selesai makan, dari belakang, mau memegang bayi, mau setelah menyentuh barang apapun, upayakan untuk mencuci tangan pakai sabun, gerakan 6 langkah. Sudah bersih ya? Dari mulai telapak tangan,
punggung kiri tangan, punggung kanan tangan, sela-sela jari, kemudian kuku-kuku jari, kemudian sela-sela jari saling mengunci, dan jempol jari dua-duanya. Setelah itu biasanya jangan langsung set. Nah, biasanya cuci tangan langsung set, gitu toh. Padahal yang kita tempelkan ini benda yang kotor, tidak benda bersih ya. Seharusnya setelah cuci tangan itu kita kibaskan. Menyentuh keran pun pakai siku. Mestinya ya, tapi kan kita auto cuci tangan pakai nyentuh lagi kerannya ya. Mestinya selesai gerakan 6 langkah cuci tangan itu menyentuh kerannya pakai siku ya, kemudian kita kibaskan ya, atau pakai tisu pengesap, bukan serbet, bukan baju ya kan. Kalau di rumah-rumah kan kita biasanya sekot dapur set gelek praktisnya, kalau enggak lap bersih. Bersih itu kan, bersih itu tidak belum tentu membersihkan ya. Jadi kalau tangan kita sudah mau bebas bakteri, upayakan tangan itu setelah cuci tangan tidak menyentuh apapun, tapi digibas-gibaskan atau menyentuh dengan tisu pengesap air seperti yang dicontohkan di dalam praktek cuci tangan tadi yang kita laksanakan bersama. Kemudian Bapak Ibu guru yang kami hormati, dan ini ada Bu Camat nanti bisa men-breakdown kegiatan ini juga ada Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mulyoharjo. Upayakan kegiatan ini disampaikan kepada masyarakat, kemudian disampaikan kepada keluarga, tetangga ya. Minimal mulailah apapun kebaikannya dari mulai diri sendiri ya, kemudian keluarga, kemudian lingkungan, masyarakat luas. Cuci tangan pakai sabun kelihatannya mengkoyo ngono wae. Padahal cuci tangan pakai sabun itu adalah sangat manfaat sekali untuk menangkis virus bakteri yang ada di sekitar kita. Ini kejadian betul. Kami ini setiap kali punya kegiatan yang namanya gesek teri, gerakan screening ya, edukasi pencegahan penyakit menular dan tidak menular terintegrasi serentak. Fungsinya apa? Kita masing-masing itu punya screening, mulai screening HIV, mulai screening TB paru, mulai screening sadanis ya, periksa payudara sendiri, kemudian screening IPA tes mantuk TB dan lain-lain itu di masyarakat luas. Ditemukan, panjenengan pasti kaget, ditemukan di beberapa kecamatan ya ini. Tidak bersihnya tangan mengakibatkan cacing kremi itu tumbuh di 2 lubang. Mana ayo? 2 lubang bawah. Kaget toh mesti? Kaget. Nek orang ngerti dewe, tapi begitu tahu sendiri, kok iso? Masuknya dari mana? Lubang, 2 lubang, kita mana coba? Bisa menunjukkan 2 lubang, 2 lubang depan, 2 lubang, 1 lubang di belakang. Persa toh? Lubang depan dan lubang belakang. Itu ditemukan ratusan cacing kremi. Toh? Bayangin bisa enggak? Nek lubang belakang enggak masalah ya. Ini lubang depan Bapak Ibu. Cacing kremi itu kalau siang dia pingsan, orang mati pingsan. Tapi ketika dia malam hidup, bisa bayangin toh, kurket-kurket gitu. Ya, itu di lubang depan dan belakang. Betul. Nek panjenengan lokasi ini kecamatan Pecangaan tanya. Ya, jadi dia karena tidak terbiasa dengan cuci tangan, bernyapu-nyapu dan tetek bengek, langsung tidur, kakinya tidak dicuci, ya kan? Nah, bakteri itu masuk di dalam sela-sela pori-pori ini loh. Jadi benda apapun itu punya pori-pori. Benda apapun dia. Benda apapun punya pori-pori. Tanpa kecuali meja ini punya pori-pori loh. Ya apa enggak? Percaya toh? Nah, apalagi makhluk hidup kita manusia. Jadi, upayakan cuci tangan pakai sabun ini manfaatnya seperti itu. Manakala kita malas-malasan cuci tangan, ya apa yang terjadi seperti itu. Mungkin 1 kali nggak dirosok, 2 kali nggak dirosok, kemudian dia terbiasa, habis nyapu kukunya panjang-panjang hitam-hitam atau mungkin tidak pernah pakai alas kaki ya. Kemudian dia langsung tidur.
masuk dalam pori-pori itu menjadi cacing kremi tadi, masuk ke dalam mulut sampai ke bawah, sampai hidup di organ tubuh kita. Pernah toh dengar cacing kremi? Ojo, misalkan begini, ojo makan klopo ndak kreminan, pernah ndak? Sebetulnya kan itu kan mitos, ya kan? Mitos enggak? Mitos. Kremi itu tidak didapat dari kelapa, tapi kremi itu didapat dari bakteri virus yang masuk di dalam tubuh kita. Nah, betapa pentingnya cuci tangan pakai sabun ini, jangan menganggap sepele. Nek ora ana sabun, ora ana banyu, membawa apa? Hand sanitizer. Nah, jadi hand sanitizer itu tidak hanya di masa COVID, tapi di setiap hari kita pergi upayakan membawa itu. Ya, anak-anakku sekolah, ya jangan lupa ya. Yang ibu sampaikan ini orang hoax, tapi betul-betul ada yang berpenyakit seperti itu, yang punya kremi itu perempuan. Coba. Ya, jadi Bapak Ibu guru, utamanya Ibu Camat, Ibu Ketua Tim Pembina PKK Desa, upayakan mensosialisasikan, mengedukasi siapapun ya yang sudah mulai bisa makan sendiri sampai terpejam mata itu, biasakan untuk mencuci tangan pakai sabun, gerakan 6 langkah ya, 30 detik, setengah menit cukup. Karena dengan seperti itu kita terbebas dari segala infeksi yang ada di tubuh kita. Ngaten ya, ada tambahan Bapak Guru, monggo Pak Kepala Sekolah. Di hari ini, tapi prosesnya panjang Bapak Ibu, 2 minggu ya Bu, sekitar lebih. Ini jadi berangkai ya. Kegiatan itu berangkai dan kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Arum dan semua yang Bapak Ibu yang mendukung kegiatan ini, karena dampaknya atau impactnya kepada sekolah, utamanya pada anak didik kita ini sangat bermanfaat sekali, berkaitan dengan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, sehingga nanti derajat kesehatan warga sekolah meningkat. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, selama kegiatan ini kami juga terima kasih kepada lembaga-lembaga yang telah memberikan edukasi, utamanya PHBS juga berkaitan dengan anak gadis remaja ya Bu, yang kaitannya dengan kesehatan reproduksi ya. Kemudian juga ada edukasi kaitannya dengan makanan sehat, makanan dan minuman sehat. Ini juga diberikan kepada anak didik kami, walaupun di pembelajarannya ada, tapi ini lebih efektif kegiatan ini. Dan terima kasih sekali. Harapan kami dari pihak sekolah, semoga apa yang telah diterima edukasi demi edukasi dari berbagai pihak yang memberikan ini bisa diterima ilmunya, diterapkan, dipraktekkan oleh anak didik kita, utamanya kepada warga sekolah SD 1 dan 2 Mulyorejo, supaya terbiasa dengan hidup bersih dan sehat. Apalagi dengan tadi sudah dipaparkan di depan oleh Ibu Arum, kaitannya 6 langkah cuci tangan. Ini penting sekali. Pemirsa Baskara Bangun Sareng Kabupaten Jepara, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Arum Agus Salim beserta tim ya Bu ya. Ini dari Pokja 4 ya Bu?
tim penggerak PKK Kabupaten Jepara. Nah Ibu, ini terkait kegiatan pada hari ini, cuci tangan pakai sabun sedunia. Ini kegiatan yang seperti apa sih Bu? Kegiatan ini untuk mengedukasi anak-anak di usia sekolah supaya cuci tangan pakai sabun itu dijadikan habit, pencegahan bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh kita melalui tangan ini, jari tangan ini. Karena jari tangan ini pintu utama masuknya bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Kalau kita tidak membiasakan cuci tangan pakai sabun dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari, niscaya bakteri, virus dan lain-lain ini masuk ke dalam tubuh kita. Karena ini tadi, tangan adalah sumber utama masuknya bakteri ke dalam mulut, melalui mulut masuk ke dalam tubuh. Oke, berarti memang untuk pencegahan ya Bu? Iya, betul. Nah ini targetnya siapa Bu? Siswa-siswi atau masyarakat umum? Ya, targetnya anak sekolah dulu, usia dini ya, anak-anak sekolah, kemudian masyarakat umum. Sasarannya ya tetap kalau masing-masing keluarga semuanya ada. Berarti masyarakat umum juga semuanya. jadi sasaran semuanya ya. Oke, untuk proses sosialisasi ke masyarakat ini seperti apa terkait itu? Sosialisasi kemasyarakatan tetap kita laksanakan di dalam posyandu, kemudian di PKK, kemudian di pos lansia, kemudian di Karang Taruna, di posyandu remaja, dan semua elemen masyarakat dari mulai anak ini sudah terbiasa bisa makan sendiri, itu kita upayakan sampai dia manula, sampai istilahnya sampai akhir menutup mata ya. Cuci tangan ini tetap dibiasakan. Oke, nah dengan kegiatan hari ini harapannya seperti apa Bu? Harapannya semua masyarakat ini sadar diri, istilahnya apa namanya, membangun kesadaran masyarakat supaya cuci tangan ini tidak hanya seremonial, tapi tetap diberlakukan untuk kehidupan dalam sehari-hari. Jadi membiasakan diri ya Bu. Betul, ya. betul. Nah ini kalau dari PKK sendiri, apa yang dilakukan untuk mewujudkan cuci tangan pakai sabun di Kabupaten Jepara ini? Setiap tahun kita ada momen seperti ini Mbak. Jadi sasarannya anak-anak sekolah. Kita roadshow. Setiap tahun itu, tahun kemarin kita 2 tahun yang lalu ya di SDN Pecangaan ya. Lebih ya, dari 7 kali ya mungkin ya. Mungkin sudah 10 kalian ya untuk melibatkan anak-anak sekolah ini sistemnya. Jadi intinya untuk mengedukasi anak-anak dari mulai usia sekolah. Ya, cuci tangan ini merupakan pencegahan stunting juga. Jadi kan tangan yang bersih itu sangat penting. Ada gerakan pemberian sabun atau fasilitas cuci tangan yang lain? Betul, tadi ada. Kami ini semua APBD, istilahnya anggaran dari PKK. Anggaran dari PKK, tapi untuk bantuan dari OPD banyak sekali, 8 OPD. 8 OPD yang kita mintai bantuan ya, dari mulai Dinas Kesehatan, PUPR, Distipora, kemudian Diskan, DKPP, kemudian DP3P2KB, kemudian DLH, dan Diskominfo. Ini semua dari dinas ya, banner, kemudian sarana cuci tangan, kemudian tadi sosialisasi yang kami laporkan lewat laporan tadi ya, kemudian ada lagi MMT yang di belakang itu sosialisasi Kespro dan lain-lain. Jadi kita saling kolaborasi antara dinas dan PKK. Oh, berarti sering memberikan fasilitas cuci tangan ya ke masyarakat juga, iya. Jadi tidak hanya 1 tahun loh ya, tidak hanya setahun sekali ya, tapi terlalu sering lewat puskesmas, lewat dinas kesehatan ya, tadi melalui sekolah-sekolah. Rutin ya. Betul, kolaborasi dengan tim penggerak PKK. Oke. Kebetulan pas Pok Jam 4 ini istilahnya teamwork yang terkait. Oke. Ajakan dulu untuk masyarakat Kabupaten Jepara untuk giat cuci tangan pakai sabun. Masyarakat Jepara, mari kita biasakan cuci tangan pakai sabun ini, kita jadikan habit di dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai anak bisa makan sendiri sampai kita menutup mata, biasakan mencuci tangan dengan gerakan 6 langkah cuci tangan pakai sabun supaya bakteri virus tidak masuk ke dalam tubuh kita yang melalui tangan-tangan ini sampai ke mulut kita, akhirnya nanti berakibat di dalam tubuh kita lepas dari penyakit. Oke, supaya sehat selamanya. Untuk menjamin kesehatan masyarakat juga ya Bu. Siap. Ya. Terima kasih sami-sami dan juga tim yang sudah berdialog dengan kami. Semoga nantinya program ini sukses. Amin. Harapannya begitu, amin. Nah, itu tadi pemirsa dialog saya dengan para tim dari Pokja 4, tim penggerak PKK Kabupaten Jepara untuk Anda. Peran guru di SD Negeri 1 dan 2 Mulyoharjo Jepara sangat penting dalam mengajak siswa untuk menerapkan gaya hidup sehat. Dalam hal ini, peran guru sangat krusial dalam membangun kebiasaan sehat yang bisa diterapkan oleh siswa
dan memastikan generasi muda tumbuh dengan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Contohnya, mengenai para guru yang bertanggung jawab memastikan kebiasaan sehat, seperti mencuci tangan sebelum makan, dan menjaga kebersihan ruang kelas yang selalu diterapkan di lingkungan sekolah hingga membentuk suatu rutinitas bagi siswa-siswinya. Nah pemirsa Baskara, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu guru dari SD Negeri 1 Mulyoharjo, yaitu ada Pak Arif Solihul Huda ya Pak ya. Ya Pak Arif, ini kan dari kegiatan hari ini dan juga kegiatan-kegiatan sebelumnya ini kan juga pasti ada peran guru ya Pak ya dalam mengedukasi siswanya terkait cuci tangan pakai sabun dan juga menciptakan habit hidup sehat. Nah ini seperti apa Pak dari edukasi sendiri dari ke siswa? Baik, peran guru di sini kami sangat berperan sekali kaitannya dengan cuci tangan ini. Jadi setiap hari kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita untuk selalu menjaga kebersihan, untuk membiasakan cuci tangan pakai sabun, terutama untuk 6 langkah itu. Kemudian dari kemarin kita juga ada rangkaian-rangkaian acara juga, termasuk sosialisasi, edukasi kaitannya dengan PHBS. Kemudian ada termasuk kantin sehat juga, bagaimana memilah-milih makanan yang sehat. Kemudian ada edukasi kaitannya dengan Kespro atau kesehatan reproduksi remaja dari Duta Genre juga. Kemudian ada juga kaitannya dengan edukasi gosok gigi, di mana anak-anak kita berikan edukasi kaitannya dengan bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar, seperti itu. Harapan kita semoga dengan acara pencanangan cuci tangan, hari cuci tangan pakai sabun sedunia ini, bisa kedepannya bisa lebih baik lagi dan anak-anak akan terbiasa untuk hidup sehat, terutama membiasakan perilaku cuci tangan pakai sabun sampai bersih. Oke, kalau tantangannya sehari-hari yang dihadapi ini kan kalau mengedukasi siswa-siswi kan ada yang sulit, ada yang mudah. Nah ini seperti apa? Kesulitannya karena di sini siswanya terlalu banyak katanya SD kampus, SD 1-2 juga ini memang ada anak yang sebagian yang memang sulit ya, misalnya membiasakan termasuk membuang sampah pada tempatnya ini juga masih kita biasakan setiap hari untuk terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Dan juga cuci tangan tadi ya. Oke, dan harapannya untuk menciptakan lingkungan sekolah ini sehat ya, dan juga siswa-siswinya sehat juga. Kalau sekolahnya bersih, sehat, otomatis nanti kita belajarnya akan nyaman, akan bisa terasa bermanfaat dan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Arif. Iya, terima kasih. Selamat bertugas kembali nih ya Pak ya, sudah berdialog dengan kami, terima kasih. Nah, tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Arif, salah satu guru di SD Negeri 1 Mulyoharjo ini untuk Anda. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara memiliki peran penting dalam mendukung gerakan cuci tangan pakai sabun sebagai bagian dari upaya menanamkan kebiasaan hidup sehat di masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan juga bekerja sama dengan tim penggerak PKK, sekolah, dan lembaga lain untuk menyebarluaskan kampanye kebersihan ini. Sebagai dukungan nyata, Dinas Kesehatan menyediakan fasilitas seperti tempat cuci tangan, sabun, dan materi promosi di berbagai lokasi strategis, termasuk sekolah, puskesmas, dan tempat umum. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah menerapkan kebiasaan mencuci tangan di keseharian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Dinas Kesehatan mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Kami selaku Kepala Dinas Kesehatan sangat mendukung karena ke CTPS cuci tangan pakai sabun ini sangat penting. Selain itu adalah untuk mencegah penyakit atau kuman, di mana setiap hari aktivitas kita harus apapun yang kita lakukan
sebelum dan sesudah kita harus cuci tangan. Termasuk kemarin sudah dilakukan kegiatan di SD Mulya Harjo 1, 2, ya, gerakan cuci tangan pakai sabun terhadap anak sekolah. Itu diharapkan anak-anak dalam bisa berperilaku hidup bersih dan sehat melalui cuci tangan pakai sabun. Setiap kali dia aktivitas, anak-anak harus selalu melakukan cuci tangan. Nah, ini dalam rangka untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh atau mencegah penyakit yang disebabkan oleh kuman, ya. Nah, untuk itu saya sangat apresiasi sekali kegiatan yang dilakukan kemarin. Semoga ini tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tapi kegiatan ini harus dibudayakan atau menjadi kebiasaan bagi anak-anak di sekolah maupun masyarakat secara luas. Jadi intinya perilaku hidup bersih dan sehat ini sangat penting melalui gerakan masyarakat atau hidup sehat atau Germas. Untuk itu PHBS maupun Germas tetap kita tekankan baik di tingkat pendidikan atau institusi yang lainnya maupun di tingkat masyarakat secara luas. Untuk itu kami berpesan sebagai warga masyarakat, mari kita selalu berperilaku hidup bersih dan sehat, selalu supaya terlepas atau supaya terwujud masyarakat yang sehat. Ya. Germas harus kita dimulai dari kita, siapa lagi kalau tidak kita. Jadi biasakan untuk aktivitas setidaknya 5-10 menit setiap hari, enyahkan asap rokok, ya. Biasakan makan buah dan sayur. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita itu bisa menjaga kita tetap sehat dengan cek kesehatan rutin secara berkala. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, maka peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia secara resmi dicanangkan oleh Bapak Penjaga Bupati Jepara beserta Ibu Ketua. Cuci tangan dengan sabun secara efektif dapat membunuh kuman dan bakteri yang menyebabkan berbagai penyakit menular seperti diare, flu, infeksi saluran pernafasan, dan penyakit kulit. Dengan menanamkan kebiasaan ini, masyarakat dapat mengurangi risiko tertular dan menyebarkan penyakit tersebut. Selain itu, kebiasaan mencuci tangan yang ditanamkan sejak dini, terutama pada anak-anak, membantu menciptakan pola hidup sehat yang berkelanjutan. Anak-anak terbiasa mencuci tangan dengan sabun akan membawa kebiasaan ini hingga dewasa, yang pada akhirnya berkontribusi pada masyarakat yang lebih sehat. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kebiasaan mencuci tangan pakai sabun dapat secara signifikan mengurangi angka kematian anak akibat diare dan pneumonia yang merupakan penyebab utama kematian anak di bawah usia 5 tahun. Dengan meningkatkan kesadaran tentang cuci tangan di Jepara, angka kematian dan penyakit ini bisa ditekan. Selain manfaat bagi individu, mencuci tangan secara teratur juga berkontribusi pada kebersihan lingkungan, baik di rumah, sekolah, maupun tempat kerja. Hal ini menciptakan ruang yang lebih sehat bagi semua orang.
pemirsa Baskara Bangun Sarang Kabupaten Jepara, ini tadi saya sudah melakukan cuci tangan sama seperti yang dilakukan oleh siswa-siswi yang ada di SD Negeri 1 dan juga 2 Mulyoharjo ini. Dan saya sudah selesai, dan teknik selanjutnya adalah seperti ini. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, cuci tangan pakai sabun di hari cuci tangan pakai sabun sedunia, ini mengajarkan para siswa-siswi dan juga masyarakat umum untuk selalu melakukan hidup bersih dan sehat. Karena cuci tangan pakai sabun ini lebih bersih dan juga sehat. Dan akhirnya saya Galus Nanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Baskara Bangun Sarang Kabupaten Jepara, dan terus saksikan Baskara hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.